Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan universal. Mengapa manusia, meskipun sudah mencapai banyak hal, seringkali tetap merasa tidak puas dan kurang? Penyair Sufi terkenal, Jalaluddin Rumi, menyebut perasaan ini sebagai ilusi kekurangan. 1. Inti masalah. Mengejar angka melupakan tujuan sejati. Menurut Rumi, kita semua pada dasarnya hanya mencari satu hal yang paling utama dalam hidup, disebut hakikat sejati atau kedamaian batin kepuasan. Namun kita keliru dan berpikir bahwa kepuasan tunggal ini bisa ditemukan melalui banyak hal yang berbeda-beda. Mari kita mencoba menjabarkan konsep Rumi sesederhana mungkin. Konsep Rumi mengenai hakikat sejati, the one, penjelasannya adalah mengenai kepuasan batin, kedamaian, rasa utuh, atau tujuan hidup. Sedangkan konsep beliau tentang bilangan, multiplicity numbers, adalah mengenai gelar, kekayaan, status, jumlah likes, perbandingan, dan harta. Setelah memahami konsep Rumi di atas, mari kita jelaskan sebuah analogi tentang kelaparan sebagai berikut. Anda merasa lapar, kekurangan, dan membuat daftar panjang makanan yang Anda inginkan. Pizza, nasi goreng, sate, dalal-dalal. Keinginan Anda banyak, bilangan. Namun, tujuan sejati Anda hanya satu, yaitu kenyang. Hakikat sejati. Setelah Anda makan satu jenis makanan dan kenyang, semua daftar keinginan yang banyak itu tiba-tiba menghilang. Masalah muncul ketika kita terlalu fokus pada daftar makanan, bilangan, dan lupa bahwa yang kita cari hanyalah rasa kenyang, hakikat sejati. Kita mengira kebahagiaan terletak pada jumlah yang kita miliki atau capai. 2. Jebakan perbandingan dan nilai luar. Ketika kita fokus pada bilangan, kita secara otomatis akan terjebak dalam perbandingan dan hanya melihat nilai-nilai di permukaan. Pencarian pengakuan. Kita mulai mengejar harta atau pencapaian, bukan karena manfaatnya bagi diri kita, tetapi karena ingin dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, membeli ponsel karena ingin dianggap keren, status, daripada karena fitur atau fungsinya, manfaat. Lupa esensi. Seperti seseorang yang mengagumi kemewahan baju sutra dan kilauannya, lalu lupa pada orang, hakikat, yang mengenakan baju tersebut. Kita terpesona pada kemasan luar, bilangan, dan melupakan isinya, hakikat sejati. Diperbudak dunia, jika hidup kita hanya diisi oleh perbandingan, gajiku harus lebih besar dari temanku, IPK-ku harus lebih tinggi, kita akan merasa menderita. Rumi menyebut ini sebagai dijajah oleh dunia atau diperbudak oleh omongan orang yang merampas kebahagiaan batin kita. 3. Jalan kembali ke hakikat. Bagaimana cara melepaskan diri dari ilusi kekurangan? Rumi mengajak kita untuk bergeser dari luar ke dalam dan selalu mengikat tindakan kita dengan tujuan sejati kita. Kenali tujuan tunggal Anda. Latih diri untuk bertanya, mengapa saya melakukan ini? Saya bekerja keras, bukan hanya untuk uang, bilangan, tapi karena saya ingin menafkahi keluarga berkontribusi, hakikat. Saya belajar bukan hanya untuk nilai, bilangan, tapi karena saya mencintai ilmu ingin bermanfaat, hakikat. Jika alasan terdalam di balik tindakan Anda adalah kedamaian batin, rasa cinta, atau nilai-nilai luhur, Anda berada di jalur yang benar. Akal harus tunduk pada nilai. Kita memiliki kemampuan hebat untuk berpikir dan membedakan, tamyiz atau akal. Tetapi kemampuan ini harus selalu dipandu oleh nilai inti atau prinsip terdalam kita, yang oleh Rumi disebut tauhid. Jika pemikiran kita membuat kita merasa jauh dari kedamaian dan rasa syukur, maka kesimpulan akal kita mungkin keliru. Kembali ke asal. Ingatlah bahwa tujuan akhir setiap manusia adalah kembali kepada kepuasan, rasa utuh, dan kedamaian sejati. Seluruh pencarian di dunia ini adalah perjalanan kembali ke hakikat sejati kita. Pesan universal. Berhentilah menghitung-hitung
dan membandingkan bilangan pencapaian eksternal, dan mulailah fokus pada hakikat, tujuan batin untuk mencapai kedamaian yang sesungguhnya.